Karena musim 2022 sudah berakhir sepekan yang lalu, maka sudah saatnya untuk memberikan rapot hasil penilaian kami selama satu musim berjalan dari GP Bahrain sampai race terakhir di GP Abu Dhabi. Sebelumnya akan ada dua nilai yang akan kami berikan, yaitu nilai bagi tim dengan skala abjad A, B, C, D, dan E. Lalu tentunya juga nilai bagi setiap pembalap yang akan kami berikan dengan skala nilai 1 sampai 10. Untuk dasar penilaian, kami berpatokan pada performa yang bisa pembalap tampilkan di sirkuit dengan mobil yang ia punya. Selain itu, kami juga akan nilai seberapa besar kontribusi perbandingannya dengan rekan setim dan perkembangannya selama musim 2022 berjalan. Kami hanya menilai 20 pembalap reguler yang membalap musim ini, yang artinya supir tembak macam Nick De Vries atau Nico Hülkenberg tidak akan masuk ke penilaian. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai saja pembagian rapornya. Kita mulai dari tim yang menduduki posisi juru kunci alias paling bawah. Jika dibandingkan dengan musim lalu, apa yang mereka raih pada 2022 memang tidak terlalu menonjol. Ketika rivalnya seperti tim Haas sudah bisa menunjukkan progres, Williams justru jalan di tempat, dan itu membuat mereka tertinggal di papan bawah. Williams harus berterima kasih kepada Alexander Albon yang mampu mengangkat performa mobil yang ala kadarnya untuk meraih beberapa poin berharga. Albon juga mampu membawa Williams terlihat lumayan kompetitif dengan beberapa kali tampil cukup mencolok di papan tengah. Berbanding terbalik dengan rekan setimnya, Nicolas Latifi yang menghabiskan mayoritas musimnya di posisi paling belakang. Meski mampu meraih poin di Suzuka, tapi situasi mungkin akan berbeda jika cuaca tidak hujan dan balapan berlangsung lebih lama. Perbandingannya dengan Albon bisa dibilang cukup jomplang, dan penampilan heroik Nick De Vries di Monza adalah bukti kalau level Nicolas Latifi memang tertinggal sejauh itu. Sudah 3 musim di F1 tanpa perkembangan sama sekali. Memang sudah sepatutnya Latifi didepak dari Williams. Untuk nilai, kami akan berikan nilai D bagi Williams karena tidak ada kemajuan dari tahun lalu. Bagi pembalap dengan kontribusinya, Albon bisa kami beri nilai 7,5. Dan maaf bagi Latifi, kami cuma kasih nilai 2 dari 10. Beralih ke tim satelit Red Bull, dibandingkan dengan musim lalu, di mana AlphaTauri bisa mengunci posisi ke-6 konstruktor, maka 2022 jelas merupakan sebuah kemunduran yang signifikan bagi mereka. Musim lalu mereka mampu meraih 142 poin, bandingkan dengan musim ini, di mana AlphaTauri cuma bisa kumpulkan 35 poin saja dan kalah dari tim Haas. Pengembangan mobil generasi baru ternyata tidak semulus yang tim harapkan. Mobil AT03 tidak bisa memproduksi grip yang cukup kuat di bagian depan, yang kemudian membuat keseimbangan mobil menjadi terganggu dan kurang nyaman bagi kedua pembalapnya. Pierre Gasly yang musim lalu menjadi lumbung poin bagi AlphaTauri, musim ini tidak mampu berkutik dan berkali-kali dia gagal lolos dari sesi kualifikasi pertama. Gasly memang masih mampu koleksi beberapa poin, tapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan musim AlphaTauri. Yuki Tsunoda menunjukkan kemajuan di tahun keduanya dan beberapa kali dia bisa lebih cepat dari Pierre Gasly. Namun secara overall, performa Tsunoda masih belum begitu solid dan belum bisa diandalkan saat kondisi krusial. Menurunnya performa Gasly dan kurang solidnya Tsunoda, bagi kami itu karena AlphaTauri yang gagal memproduksi mobil yang kompetitif. Oleh karenanya, kami hanya bisa memberikan nilai E alias nilai paling rendah bagi mereka mengingat dengan sumber daya yang dipunya. Seharusnya AlphaTauri bisa jauh lebih baik. Sementara Gasly akan kami beri nilai 6,5 dan Tsunoda dengan nilai 5,5 musim ini. Setelah performa yang sangat mengecewakan pada 2021, Haas berhasil bangkit dan mengawali musim 2022 dengan sensasional. Pendekatan teknis dengan meniru konsep mobil Ferrari dan memaksimalkan paket yang ada meskipun tanpa upgrade menjadi kunci performa impresif Haas tahun ini. Penampilan heroik yang ditampilkan oleh Kevin Magnussen di Bahrain serta Arab Saudi menjadi momentum yang berhasil dimanfaatkan oleh Haas untuk finish di posisi ke-8 klasemen konstruktor. Kembalinya Magnussen ke Haas terbukti membawa atmosfer yang berbeda di dalam internal tim dengan pengalaman yang ia punya. Selain awal musim, raihan poinnya di Amerika Serikat sangat krusial dalam prestasi Haas musim ini. Tak lupa, pole position kejutannya di GP Brazil juga menjadi kenangan yang tak akan terlupakan bagi Magnussen serta tim Haas. Mick Schumacher juga punya kontribusi dengan performa yang ia tunjukkan di Inggris dan Austria, serta beberapa kali bisa bersaing dengan rekan setimnya. Hanya saja, Mick kurang solid dan terlalu banyak membuat kesalahan berupa insiden yang merugikan timnya secara finansial. Hal itulah yang kemudian menyebabkannya didepak dari tim Haas. Kami sebenarnya berani memberikan Haas nilai B secara tim mengingat progres yang mereka buat musim ini.
Tapi karena mereka membuat beberapa kesalahan fatal dalam hal strategi balapan, yang membuat Mick Schumacher yang seharusnya bisa tampil bagus, gagal meraih poin dan menurunnya performa tim di paruh kedua musim. Pada akhirnya kami memberikan nilai C+ kepada Haas. Kontribusi Magnussen musim ini layak kami beri nilai 7,3, dan Mick Schumacher cuma bisa kita kasih nilai 5 saja. Musim 2022 seharusnya jadi tahun di mana Aston Martin menunjukkan kelasnya sebagai tim papan tengah dengan ambisi besar yang dimiliki oleh Lawrence Stroll. Tapi sayangnya, mereka belum juga mendapat momentum dan tidak ada perkembangan yang berarti di tim tersebut. Mereka lagi-lagi harus puas finish di posisi ke-7 klasemen konstruktor, meski poin yang diraih sama kuat dengan Alfa Romeo yang selesaikan musim satu tingkat di atasnya. Buruknya performa di awal musim karena memakai mobil desain konsep yang belum final, membuat Aston Martin kesulitan mengejar ketertinggalannya. Meski sudah mengeluarkan mobil versi terbaru di Catalunya, tapi itu tidaklah cukup untuk tampil kompetitif di papan tengah. Untungnya, mereka punya pembalap sekelas Sebastian Vettel yang bisa diandalkan ketika situasi-situasi krusial dan bisa memproduksi beberapa poin penting bagi Aston Martin, seperti di Baku dan Jepang misalnya. Lance Stroll, meski mendapat sorotan karena berbagai kesalahannya, tapi harus diakui jika dia punya peran yang cukup oke. Stroll seringkali menjadi ujung tombak tim di sirkuit dengan strategi unik yang diberikan oleh Aston Martin. Sudah jadi tradisi bagi Stroll yang secara diam-diam mampu finish di posisi ke-10 ketika balapan. Jadi bagi Aston Martin, kami akan memberikan nilai C karena tidak ada perkembangan dari musim lalu. Lalu 7,5 bagi Sebastian Vettel yang pensiun dan nilai 6 buat Stroll. 2022 adalah musim terbaik bagi Alfa Romeo Sauber sepanjang F1 era hybrid dengan finish di posisi ke-6 konstruktor dan meraih 55 poin. Sejak awal musim, mobil Alfa Romeo memang menjadi salah satu yang mencuri perhatian dengan detail-detail kecil yang berbeda dari tim lainnya. Kehadiran Valtteri Bottas yang punya pengalaman membalap bersama Mercedes sangat berpengaruh positif terhadap kinerja tim. Bottas sukses membuat semua orang terkesan dengan performa gila-gilaan yang ia tampilkan di awal musim dengan mengumpulkan 46 poin dalam 7 balapan pertamanya bersama Alfa Romeo. Performa itu kemudian sangat krusial bagi pencapaian tim, mengingat Alfa Romeo sempat stagnan di tengah-tengah musim karena hemat budget untuk upgrade. Peran Bottas juga sangat penting bagi proses adaptasi Zhou Guanyu yang baru debut di F1 musim ini. Meski belum menampilkan sesuatu yang spesial, tapi Zhou berulang kali bisa mengalahkan Bottas saat kualifikasi dan meraih beberapa poin penting bagi Alfa Romeo. Secara overall, mengingat impresifnya performa yang mereka tampilkan dengan budget seadanya, Alfa Romeo sangat layak untuk kami beri nilai B musim ini. Valtteri Bottas, kami berani memberinya nilai 7,7, dan di musim debutnya, Zhou kami beri nilai 5. Seperti yang kami bahas di video pekan lalu, McLaren alami kemunduran yang cukup drastis musim ini jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Kombinasi dari teknologi untuk pengembangan mobil yang tertinggal, masalah rem di awal musim, dan bobroknya penampilan Daniel Ricciardo membuat mereka harus puas mengakui keunggulan tim Alpine. Lando Norris menjadi penyelamat wajah McLaren dengan performa solid dan konsisten yang ia tampilkan. Norris berhasil menjadi pembalap best of the race atau terbaik di papan tengah dengan mobil MCL36 yang bisa dibilang kurang kompetitif. Kemunduran yang dialami McLaren membuat kami cuma bisa memberikan nilai C kepada tim legendaris satu ini. Lando Norris dengan perannya yang menggendong performa tim menurut kami sangat layak diberi nilai 9. Sementara untuk Daniel Ricciardo, kami minta maaf harus memberinya nilai 4 dari 10 mengingat buruknya performa musim ini. Finish di posisi keempat klasemen konstruktor adalah prestasi terbaik bagi tim asal Prancis ini sejak musim 2018 saat masih bernama Renault. Mobil yang kompetitif dan performa solid Esteban Ocon dan Fernando Alonso menjadi kunci bagi Alpine untuk bisa mengalahkan McLaren. Tapi Alpine butuh waktu sampai balapan terakhir untuk memastikan posisi keempat, padahal mereka bisa memastikannya jauh-jauh hari sebelum Abu Dhabi. Pendekatan Alpine yang memilih memaksimalkan power mesin ketimbang reliabilitas membuat kedua pembalapnya seringkali mengalami nasib sial. Tapi pendekatan itu jugalah yang membuat Alpine bisa tampil kompetitif dan mendapatkan proteksi yang bagus dari lawan. Paling apes tentunya adalah Fernando Alonso yang sebenarnya menjalani salah satu musim terbaiknya di F1 dan dia bisa meraih jumlah poin yang jauh lebih banyak andai saja mobilnya lebih awet di lintasan. Esteban Ocon memberikan kontribusi yang sangat bagus dan bisa diandalkan ketika Alonso lagi apes-apesnya. Secara keseluruhan, Alpine layak kami beri nilai B secara tim.
Kemudian nilai 8 untuk Ocon, dan 8,8 bagi Alonso yang mampu menghasilkan beberapa performa sensasional musim ini dengan start dari baris depan di Kanada dan konsisten tampil kompetitif di papan tengah sebagai ujung tombak tim. Musim yang sulit bagi tim yang pernah mendominasi F1 selama 7 tahun lamanya, dan 2022 menjadi tahun terburuk Mercedes sepanjang era hybrid. Konsep zero pot yang sempat membuat heboh saat pramusim ternyata adalah inovasi yang gagal dan jadi biang kerok amburadulnya performa Mercedes di awal musim. Tapi perlahan-lahan, mereka mulai mencoba kembali bersaing di papan atas dan sempat meraih pole di Hongaria, meskipun secara performa masih kalah jauh ketimbang Red Bull ataupun Ferrari. Sampai puncaknya adalah kemenangan satu-satunya Mercedes yang diraih oleh George Russell di GP Brazil. Di musim debutnya bersama Mercedes, Russell sudah menunjukkan performa yang relatif cukup bagus. Pole position dan kemenangan di Brazil adalah bonus dari konsistensinya sepanjang musim, walaupun performanya sempat menurun setelah jeda musim panas. Lewis Hamilton meski jalani musim terburuk dalam karirnya yang hampa akan kemenangan, tapi itu tidak menggambarkan peran krusialnya di tim Mercedes. Hamilton banyak membantu tim di awal musim dalam menangani masalah purposing dan rentetan podium yang ia raih sejak Kanada menjadi momentum awal kebangkitan Mercedes musim ini. Melihat progres yang ditunjukkan Mercedes sampai musim berakhir, kami bisa memberi nilai B+ bagi tim asal Jerman ini. Bagi kedua pembalapnya agak sulit ya untuk menilai siapa yang lebih baik karena bagi Russell atau Hamilton sama-sama punya peran krusial. Oleh karena itu, kami akan memberikan keduanya nilai 8,5 supaya adil. Jika kita membandingkan dengan apa yang mereka raih 2 tahun sebelumnya, maka bisa dibilang kalau musim 2022 adalah tahun yang cukup bagus bagi Ferrari. Peningkatan performa yang mereka buat sangatlah signifikan, yaitu dari tim papan tengah musim lalu dan kemudian mereka mampu bersaing untuk gelar juara musim ini. Tapi sekali lagi, karena mungkin terlalu lama tidak menjadi tim kandidat juara, itu membuat Ferrari sedikit kaget ketika harus berduel dengan tim seperti Red Bull yang jauh lebih matang. Blunder strategi, masalah reliabilitas, sampai kesalahan dari pembalap terus-menerus datang silih berganti dan membuat Ferrari kalah telak dari Red Bull. Dari sisi pembalap, Charles Leclerc menunjukkan kelasnya sebagai pembalap papan atas dengan duel-duel bersih dan rapi dengan Verstappen di awal musim. Dia juga meraih banyak pole position yang membuktikan kecepatannya di sirkuit. Meskipun dari 9 kali pole, dia cuma dapat 3 kali menang. Secara mental, Leclerc belum sepenuhnya teruji sebagai penantang gelar dengan kesalahannya di Imola dan Perancis. Namun mayoritas kehilangan poin dari Leclerc disebabkan oleh Ferrari itu sendiri. Carlos Sainz cukup konsisten di kualifikasi dengan selalu lolos ke sesi Q3 dan cukup sering dia menempel rekan setimnya. Tapi ketika race, Sainz masih belum bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai pembalap nomor 2 dan gapnya dengan Leclerc terlalu jauh, terutama ketika mobilnya kurang kompetitif. Sisi positif dari Sainz adalah dia cukup cerdik dalam memanfaatkan situasi saat balapan dan sering menolak atau bahkan memberi inisiatif terhadap strategi Ferrari. Secara overall, kami akan beri nilai B kepada tim kuda jingkrak ini. Charles Leclerc kami akan beri nilai 9 karena dia cukup impresif tahun ini dan nilai 8 untuk Sainz. Posisi pertama tak perlu ditanya lagi. Musim yang sangat sempurna bagi Red Bull meski sempat tersendat di awal musim dengan gagal finish di Bahrain dan Australia. Mobil RB18 sejak awal memang sudah menjadi primadona dengan desain sidepod dan mobilnya yang minim purposing. Mahakarya Adrian Newey ini kemudian menjadi salah satu mobil paling dominan di F1 ketika dikombinasikan dengan talenta spesial dari Max Verstappen. Konsistensi Max di papan atas tidak perlu diragukan lagi dengan kemenangan yang ia raih sebanyak 15 kali musim ini, bahkan dari posisi-posisi yang tidak terduga seperti di Hongaria dan Belgia. Laju Verstappen tidak bisa dihentikan dan dia meraih gelar keduanya dengan dominasi yang gak ada obat. Sergio Perez meski gagal raih posisi runner-up klasemen, tapi kontribusinya sudah cukup untuk membantu Red Bull mengunci juara konstruktor. Secara performa, Perez jelas ada peningkatan dari musim lalu dengan 2 kemenangan dan 1 pole position. Tapi secara keseluruhan, performa Perez masih sangat jauh dari Verstappen, dan dia seharusnya bisa lebih mudah untuk mengunci posisi kedua klasemen mengingat keunggulan yang dimiliki mobilnya. Red Bull di sini tentu harus kami beri nilai A untuk kesuksesan mereka. Max Verstappen sebenarnya kami akan beri nilai sempurna 10 untuknya. Tapi karena kontroversi di Brazil, jadi kami kasih 9,8 dari 10 bagi sang juara dunia. Untuk Sergio Perez kami beri 8,3 untuk performanya musim ini. Jadi itulah penilaian kami untuk semua tim dan pembalap musim 2022.
Mungkin beberapa dari kalian ada yang kurang srek atau ada yang tidak cocok. Bisa tulis nilai atau rating versi kalian di kolom komentar dan diskusi bersama di sana. Sekian video dari kami, jangan lupa like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.